Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penulisan sejarah tidak mungkin bisa dilepaskan suatu narasi yang selalu menonjolkan orang-orang besar. Karena orang-orang besar adalah orang-orang yang menjadi pemimpin, menjadi raja, pangeran, ulama, atau tokoh-tokoh berpengaruh. Nah, sehingga wajar saja apabila dalam narasi sejarah itu pelaku-pelakunya adalah orang-orang besar. Karena orang-orang besar ini mempunyai pengaruh dan juga peranan yang besar, artinya tokoh ini bisa mengubah sejarah, mengubah kehidupan manusia. Nah, sehingga kemudian yang ditonjolkan adalah tokoh-tokoh besar. Nah, memang tuntutan untuk bisa menampilkan tokoh-tokoh kecil ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kemajuan dari para sejarawan. Karena memang seringkali diabaikan tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh lokal, kemudian juga tokoh-tokoh wanita ya dalam sejarah seringkali dimonopoli oleh para laki-laki ya, sedangkan perempuan seringkali tidak tidak muncul. Nah, oleh karena itu sejarah seringkali memang yang tampil adalah tokoh-tokoh besar. Nah, hal ini memang terjadi karena penulisan sejarah nasional kita ini tidak dilandasi oleh penelitian sejarah lokal terlebih dahulu. Artinya, penulisan sejarah lokal belum bisa dilaksanakan dengan cara yang sebenarnya gitu ya. Jadi secara lokal masih dianggap sebagai bentuk latihan, secara lokal masih dianggap sebagai pelengkap penderita dalam penulisan sejarah. Nah, sehingga memang tokoh-tokoh lokal menjadi tidak hadir di situ. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mengkaji semua peristiwa sejarah yang merupakan bentuk sosifek ya, adalah suatu fakta yang memang di situ terdapat titik temu dari pemikiran-pemikiran, baik itu tokoh kecil maupun tokoh besar, yang kemudian disusul dengan tindakan orang-orang kecil dan orang-orang besar. Nah, sehingga kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal sekarang ini. Jadi pada dasarnya peristiwa sejarah itu merupakan muara, merupakan pertemuan antara pemikiran orang kecil, orang besar, tindakan orang kecil dan orang besar. Nah, disitulah kemudian peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi memang tidak semua tindakan orang-orang besar itu ditampilkan di dalam tulisan sejarah. Nah, tentu saja pemikiran untuk menampilkan tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh lokal itu merupakan suatu perkembangan yang harus dilakukan pada penulisan sejarah nasional di kemudian hari. Artinya para penulis ya harus mendalami sejarah lokal, karena di lokal itu banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya mempunyai pengaruh ya, mereka mempunyai andil di dalam penulisan sejarah. Nah, sehingga hubungan antara mikro unit dengan makro unit akan terjalin. Bahkan tidak hanya itu saja ya,
Karena dalam tataran tulisan sejarah memang harus melewati apa yang disebut dengan mikrounit sejarah lokal, kemudian ada tataran mesounit sejarah antar lokal, dan kemudian baru makro unit yaitu sejarah nasional. Jadi kalau sejarah nasional hanya ditulis di atas saja, maka kemungkinan memang tidak akan muncul tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, yang dianggap mempunyai pengaruh. Nah, sehingga untuk menampilkan tokoh-tokoh kecil itulah maka sejarawan Indonesia harus berkiprah lebih banyak lagi, terutama untuk mengungkap sejarah-sejarah lokal yang ada di negerinya itu. Jadi tanpa adanya penelitian sejarah lokal, harapan untuk menampilkan tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh lokal tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, di sini tokoh-tokoh kecil yang hanya dianggap mempunyai andil di dalam sejarah, terutama andil di suatu lokalitas, itu bisa jadi memang dia mempunyai pengaruh yang luas. Karena sebenarnya pada prinsipnya semua peristiwa sejarah yang kita tulis itu sebenarnya semuanya selalu berwarna lokal atau berbau lokal, tetapi lokal itu kemudian menjadi seperti pusat gitu ya. Nah, sehingga kemudian di dalam penulisan sejarah nasional ya tergantung pusatnya di mana. Jadi kalau misalnya pada masa Mataram, sebenarnya sejarah Mataram di kota gede misalnya, maka sejarah di situ ada sifatnya juga lokal, karena lokalitas itu adalah suatu ruang tertentu, ruang yang disepakati oleh sejarawan untuk diteliti ya keberadaannya. Nah, jadi memang penulisan sejarah lokal harus diutamakan ya, karena bagaimanapun juga secara lokal akan memberikan sumbangan, dan sumbangan itu merupakan suatu keharusan, bukan suatu hal yang tidak boleh gitu ya, tetapi itu memang harus. Kalau sudah harus, maka penelitian secara lokal itu akan dilakukan dengan serius. Nah, sehingga sejarawan tidak boleh menganggap bahwa meneliti dan menulis sejarah lokal itu merupakan latihan saja. Nah, kalau disebut sebagai latihan, biasanya tidak serius, ya, tidak bersungguh-sungguh, ya, bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dianggap sebagai kerja sampingan. Nah, padahal sejarah lokal itu karena peristiwanya terjadi di depan mata, maka justru sejarawan harus bekerja ekstra keras dengan bekerja detail, dengan teliti, dengan cermat gitu ya. Sehingga jangan sampai menulis sejarah lokal itu keliru atau salah jalan. Nah, sehingga penulisan sejarah lokal itu harus didukung oleh kemampuan atau kompetensi sejarawan yang lengkap, dalam artian sejarawan harus memperkuat atau menguatkan dirinya dengan ilmu-ilmu bantunya ya. Nah, sehingga ilmu-ilmu bantu benar-benar memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah. Jadi oleh karena itu sejarawan lokal yang mempunyai senjata ya, kompetensi ilmu-ilmu bantu, maka dia akan mempunyai semacam kemampuan yang nantinya akan disebut sebagai sejarawan yang paripurna, yaitu sejarawan yang sempurna,
karena menguasai pisau-pisau analisis yang tajam. Nah, sehingga karyanya itu akan lebih bermutu daripada kalau sejarah itu tidak ada perspektif lain yang didukung oleh ilmu-ilmu bantu itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.